Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen ini, Kojo melanjutkan pembelajaran modul yang ke-7, yaitu tentang konsep marketing. Kalau kita sudah menemukan ide usahanya, ingin membuat produk atau jasa, dan kita juga sudah mendiskusikan dengan tim untuk memberikan nama dari produk itu, istilahnya membuat brandingnya, membuat mereknya, tentunya perlu diskusi tentang kemasannya seperti apa, kelengkapan informasi di dalam produk itu ya, tentang ingredientnya, berat jenisnya, harganya, dan segala sesuatunya. Nah, itu kita akan melangkah kepada modul pembelajaran yang ke-7, yaitu tentang konsep marketing. Kojo akan siapkan materinya dulu ya, insya Allah ya. Ini modul. Nah, ini modul pembelajaran yang ke-7 tentang konsep marketing, konsep pemasaran. Apa sih yang perlu dipelajari di dalam sebuah konsep pemasaran? Yaitu kita perlu tahu dulu apa itu pemasaran. Seringkali orang bingung antara pemasaran dan penjualan. Tetapi dua-duanya memiliki makna dan tujuan yang baik ya. Tapi kita akan kupas apa sih pemasaran dan apa penjualan. Definisi pemasaran yaitu pemasaran adalah sebuah proses untuk melayani services kebutuhan konsumen atas suatu produk, barang atau suatu produk jasa. Jadi ini segala macam bentuk informasi yang perlu kita sampaikan kepada calon-calon pelanggan kita. Tujuannya adalah seperti itu. Nah, produk atau jasa ya tentunya memiliki nanti namanya pasar. Dia ada si penjualnya, ada pembelinya, ada di dalam pasar itu ada pesaingnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada yang jual jeruk, tapi di depannya juga jual jeruk. Di sampingnya juga ada jual jeruk. Nah, ini kita juga akan bicara kompetisi ya. Di sini ada pembeli, banyak sekali pembelinya. Nah, penjualnya juga ada beberapa penjualnya. Nah, ini yang disebut market, pasar. Nah, yang kelihatan di display-display ini adalah produk ya. Kalau kita barbershop tentunya itu jasa. Kalau kita salon tentunya kita akan bicara jasa. Ya, ini yang dinamakan pemasaran. Nah, ini kita harus cantik mendisplaynya. Kalau displaynya berantakan, produknya nggak dilap, buluk semua, orang mau memilih pasti akan memilih yang produknya bagus, harganya kompetitif, ibunya ramah, banyak hal yang harus dipersiapkan untuk kita bisa namanya berniaga atau berdagang. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya, masuk sebuah pasar ya, yang jual sayuran banyak, yang jual tomat banyak, yang jual kangkung banyak gitu. Tetapi kita mau memilih yang mana? Nah, ini adalah market itu harus dipersiapkan tentang kualitas displaynya. Nah, ini kalau masuk ke sebuah Indomaret, Alfamaret, cantik-cantik dikemasnya itu ya, misalnya kacang panjang atau serai atau terong atau paprika. Nah, ini dikemas supaya mendapatkan penjualan yang maksimal, tentunya bisa di wrap. Untuk paprika ini satu sekali ngambil 4. Nah, terus ini berapa? Nah, ini tentunya ada strategi-strategi yang harus dilakukan. Kemudian yang namanya pasar ya, selalu ada yang namanya penjual produk, pembeli yaitu konsumen, kompetitor itu adalah pesaing, dan ini ada perubahan-perubahan ya yang dari waktu ke waktu tentang harga atau produk. Ya, seperti sekarang minyak goreng tentunya juga mau ditetapkan satu harga, tapi si penjualnya, si produsennya yang besar-besar, yang korporasi juga banyak sekali. Ada perusahaan kelas-kelas Wilmar, ada Sinarmas, ada Bimoli, Indofood. Nah, semuanya mereka juga memiliki strategi, memiliki taktik, ya, dan memiliki value, nilai tambah. Apa sih nilai tambahnya? Nah, di sini di dalam strategi itu ada segmentasi, ada target, ada positioning. Kemudian taktik, ada diferensiasi produk, ada bauran, ada pemasaran. Produk tentunya juga nanti packagingnya pasti berbeda-beda.
ada yang dalam bentuk botol, ada yang dalam bentuk plastik, apa semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan pasar, dan di situ ada namanya proses efisiensi di dalam mencetak sebuah produk. Dan tentunya ada value atau nilai tambah. Nah, ini semua barusan itu produk ya. Kalau kita bicara satu-satu ya, sekarang strategi, segmentasi, itu targetingnya siapa? Kemudian ada minyak curah, ada produk yang botol, ada yang ini. Nah, ini menjadi studi untuk para produsen membuat segmentasi produknya, yaitu adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli. Ada yang pembeli kelas atas, menengah, sama kelas bawah. Kalau tukang gorengan, tukang yang besar-besar jualan menggoreng pinggir jalan, mungkin memakainya namanya minyak curah. Kalau yang karyawan-karyawan membelinya mungkin minyak yang sudah sebenarnya curah tetapi sudah diplastikin dalam bentuk 1 liter atau istilahnya diecer. Tetapi kalau yang tinggalnya di beberapa tempat yang menengah ke atas itu akan mengkonsumsi minyak-minyak goreng dengan packaging yang botol atau apa yang kualitasnya jauh lebih baik. Nah, ini kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan karakteristik perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian dan menganalisa para pembeli di pasar produk, menganalisa perbedaan antara pembeli di pasar. Contohnya Kojio pernah di Rusun Pulau Gebang itu menjual bakso dengan harga 25.000, 30.000 tidak laku. Tetapi menjual produk di sekitar Fatmawati, mendekatin Pondok Indah, bakso 25.000, 35.000, kalau panas, enak, dagingnya daging sapi, pasti laris dibeli orang. Nah, begitu juga kalau Kojio pergi ke suatu desa di Kerawang namanya Sukaluyu, itu bakso nggak laku. Lakunya di situ adalah cilok, aci dicolok. Nah, itu setengah mati, itu juga bisa jauh lebih laku. Baksonya yang di atas 15.000 nggak laku. Cilok ini dijual berapa? 5.000. Itu baru ramai sekali dibeli orang. Nah, tujuan daripada segmentasi adalah mengetahui secara pasti para pelanggan loyal dan spesifik. Inilah pihak perusahaan dapat mengoptimalkan kegiatan pemasaran dan pelayanannya. Berikut adalah beberapa syarat yang bisa dijadikan acuan dan melakukan segmentasi yang pasar yang efektif. Sesuatu yang dapat diukur, bahwa segmen pasar dituju itu bisa diukur baik jumlah, ciri, dan sifatnya. Mampu dijangkau. Tentunya ketersediaan produk. Ketersediaan produk ini harus dekat dengan para pembeli-pembelinya, dan harganya kalau itu daerahnya kelasnya C sama D, harganya harus cocok untuk segmen pasar C sama D. Ya, kalau masuk ke Pondok Indah tentunya harus ada beberapa di supermarket, Hero, Carrefour atau apa. Nah, cukup besar, substansial, segmen pasar yang dituju harus besar. Karena supaya si produsen tentunya juga ingin mendapatkan jeruk yang besar ya. Dapat dibedakan, differentiable, secara jelas dapat dibedakan dengan segmen lainnya. Dapat dilaksanakan, actionable, program pemasaran pelayanan perusahaan dapat dilaksanakan pada segmen pasar yang dituju. Mampu memberikan keuntungan, jangan sampai pasarnya membeli tetapi tidak ada cuannya produknya, tidak ada keuntungannya. Nah, ini bagi produsen ya tentunya tidak akan memproduksi produk yang tidak memberikan keuntungan. Nah, dasar-dasar segmentasi pada konsumen itu adalah hal variabel geografi, demografi, psikologis ya. Di sini ada wilayah, ukuran daerah, ukuran kotanya, kepadatannya, kemudian iklimnya seperti apa. Nah, kalau demografi itu umur, keluarga, siklus hidupnya, pendapatan. Coach, kok ini ya banyak sekali ya parameter. Ya memang tidak sembarangan kita meluncurkan sebuah produk. Kalau UKM tentunya harus melakukan riset di mana teman-teman produknya akan jual. Nah, di situ misalnya di Perumnas, di Kerawang, atau di Rusun, Pulau Gebang. Nah, itu daya belinya harus diukur secara demografi, umurnya orang ini bekerja, penghasilannya berapa, background pendidikannya seperti apa, siklus hidupnya seperti apa. Nah, ini kita harus tahu. Nah, variabel psikologis, misalnya kelas sosialnya, gaya hidupnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Nah, ini perlu dipelajarin di riset ya.
Nah, ini ada apa? Nah, Kelurahan Pulau Gebang. Nah, ini kita perlu lakukan riset. Umurnya berapa sih rata-rata yang tinggal anak-anak atau keluarga baru atau apa, kita harus tahu. Kita melakukan riset sederhana saja supaya kita mengetahui needs and want, kebutuhan dan keinginan para pelanggan yang memang kita mau sasar, kita mau tuju ya. Nah, ini segmentasi, ini sosial ekonomi kelasnya A, B, C atau D. Nah, misalnya kelas D penghasilannya 2 juta sampai 2,7 juta, kelas A 7,5 juta, 10 juta ke atas. Nah, kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, umurnya range 20-24 atau di atas 30 atau 35, pendidikannya. Kenapa pendidikan pun juga harus dikasih tahu ya, orang makin edukasinya makin baik untuk membaca sebuah produk dibaca, ini halal apa enggak, ini ingredientnya bagus apa enggak. Nah, ini akan mempengaruhi dalam menentukan membeli sebuah produk. Pekerjaan, ibu rumah tangga, pelajar, pekerja pabrik, wilayah lokasi, lingkungan rusun, radius 1 kilometer seperti apa. Nah, ini di dalam segmentasi kita perlu tadi, informasi-informasi tadi. Nah, ini targeting. Kalau sudah punya data tadi, dari hasil segmentasi, kita harus memilih, menyeleksi, menjangkau pasar. Target yang kita itu harus tetapkan. Oh, ibu-ibu yang tinggal di rusun. Ibu-ibu tinggal di rusun nggak bisa membeli jajanan apa yang di atas harga 15.000. Pasti akan membeli harga yang di bawah 5.000 atau di bawah 10.000. Ini yang bicara nama segmentasi. Dan alhamdulillah ibu-ibu yang dibina oleh Coach Yo melalui Yayasan Bakti Asdira sudah mulai memahami mencetak produk, and then kemampuan beli ibu-ibu di rusun itu berapa, kemampuan beli ibu-ibu di kampung di Sukaluyu itu berapa, seperti tadi Coach Yo bilang cilok dan bakso. Oh, ternyata sanggupnya membeli cilok dengan harga 5.000, ya kita harus providing produk cilok untuk kita jual di Kerawang tadi, di Desa Sukaluyu ya. Produk dari targeting adalah target market, pasar sasaran, yaitu satu atau beberapa segmen yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran. Proses targeting harus mengidentifikasi pelanggan yang dapat diakses, dilayani secara efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan beli mereka. Jadi kita nggak sembarangan, kita bikin produk sembarangan, kita jual sembarangan, ya akhirnya nggak laku, nggak ada yang mau beli. Nah, itu positioning ya. Positioning ini hal yang paling penting di dalam proses STP ini, strategic, taktik, sama positioning ini menempatkan produk di benak konsumen dengan ciri-ciri yang untuk bisa dibedakan dengan produk lainnya, itu disebut positioning. Positioning itu merupakan cara pemasar menanamkan citra, persepsi, imajinasi atas produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui proses komunikasi atau melalui proses promosi. Dalam melaksanakan positioning produk, bisa ditetapkan melalui salah satu dari 4 pendekatan sebagai berikut. Ciri produknya dari kemasannya, harganya dan kualitasnya seperti apa, penggunaannya sama pengguna produknya. Nah, itu bicara tentang konsep marketing. Jadi kita tidak asal bikin produk. Banyak sekali UMKM di negeri ini yang muncul ya, memproduksi cilok, memproduksi pisok, memproduksi misalnya bakwan, jualan gorengan. Even jualan gorengan segala macam itu mudah. Hanya membuat, kalau di Jakarta namanya bala-bala ya, kalau di daerah namanya bakwan atau namanya OT-OT. Nah, itu juga tidak mudah juga. Jadi perlu ada ilmunya, yaitu kita membuat produk, satu tidak boleh asal-asal. Kalau sudah produknya dibuat, kita harus branding dia dengan cantik, dengan kemasan yang cantik, dan cara memasarkannya pun menggunakan teknik tadi, STP ya, strategic, taktik, sama pro P-nya, sama positioning ya. Positioningnya itu harus tepat. Mungkin ini pembelajaran yang ke-7, yaitu tentang konsep marketing. Semoga difahami oleh sahabat mulia, dan tentang pemasaran ini next pembelajaran ada bisa diperdalam setelah Anda menjalankan kegiatan kewirausahaan ini, mencetak produk, memberikan produknya, membranding produknya, memiliki kemasan yang cantik, and then memasarkan, mendistribusikan dengan segmentasi yang tepat, targeting yang tepat, positioning yang tepat,
Nah, ini produknya akan dibeli orang dan akan yang namanya repeat order. Kalau sudah repeat order, itu bisnisnya sudah sustain. Kalau sudah sustain, nanti tinggal kita akan, Kojo akan melanjutkan, melakukan pembinaan lanjutan, supaya para UMKM ini bisa naik kelas. Terima kasih pada modul pembelajaran ke-7 ini tentang konsep pemasaran. Kita akan berlanjut kepada modul pembelajaran ke-8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.